Kamu bawa pulang karena nggak tega, atau karena kamu nggak percaya kalau rezeki kucing pun sudah diatur oleh Tuhan. Inilah kenyataan yang sering disangkal oleh para pecinta kucing yang terjebak hoarding. Saya pernah bikin konten di konten saya sebelumnya tentang hoarding disorder di kalangan pecinta kucing. Saya cuma bilang, hati-hati, jangan sampai karena kasihan kamu bawa pulang kucing terlalu banyak, lalu akhirnya mereka malah nggak keurus. Cuma itu sebetulnya. Tapi yang datang bukan diskusi yang sehat. Yang datang kebanyakan adalah hujatan. Saya disebut nggak punya hati. Dibilang menjelekkan orang yang punya simpati. Dituduh melarang orang untuk berbuat baik. Padahal saya juga pecinta kucing yang tahu rasanya nggak tega melihat mereka di jalanan. Tapi, apakah menyayangi itu berarti harus selalu membawa pulang? Apa kita rela rumah jadi penuh dengan kucing, tapi satu persatu justru sakit dan kelaparan karena kita nggak sanggup untuk mengurusnya? Apa itu yang disebut dengan cinta? Apakah kamu benar-benar menolong? Atau kamu hanya sedang menenangkan rasa bersalahmu sendiri? Kamu bawa pulang karena nggak tega? Atau karena kamu nggak percaya kalau rezeki kucing pun sudah diatur oleh Tuhan? Masa iya kita nggak percaya Tuhan bisa kasih makan seekor kucing jalanan? Konten ini bukan untuk menghakimi siapapun. Bukan juga untuk menahanmu berbuat baik. Tapi ini adalah ajakan yang jujur pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar membantu? Atau kamu sedang menjebak mereka dalam penjara yang kamu ciptakan? Karena cinta tanpa kesadaran bisa jadi luka. Dan kasihan tanpa batasan bisa jadi malapetaka. Bukan untukmu aja, tapi untuk makhluk kecil yang kamu bilang kamu sayangi itu. Kita mulai dari hal yang paling sederhana. Dari satu kucing kecil yang tidur meringkuk di pinggir jalan. Matanya belekan, bulunya rontok parah. Tubuhnya gemetar karena kedinginan. Kita berhenti, kita lihat, kita terdiam. Dan seperti biasa, muncul kalimat itu di kepala. Duh, kasihan. Kemudian kita bawa pulang. Kita kasih makan, kita suapin, kita lap matanya dengan air hangat. Kita posting di Instagram dengan caption, rescue hari ini. Semoga sehat ya nak. Beberapa hari berlalu, kita lihat kucing lain di jalanan, lalu kita bawa lagi. Lagi, dan lagi. Sampai suatu hari kita sadar, rumah udah penuh, uang udah menipis, waktu kita udah mulai habis. Tapi anehnya, kita tetap lanjut. Karena di kepala kita ada satu kalimat yang terus menjerat kita. Kalau bukan saya yang menolongnya, siapa lagi yang peduli? Tapi pernahkah kamu jujur pada diri kamu sendiri? Pernah nggak kamu bertanya, apakah benar ini tentang kucing? Atau tentang diri kamu yang ingin merasa dibutuhkan? Banyak orang yang mencintai kucing, tapi jatuh dalam lubang tak berdasar bernama hoarding disorder. Kecanduan membawa pulang hewan jalanan tanpa memikir kapasitas. Bukan karena jahat, tapi karena dorongan emosional tanpa filter. Awalnya ya mulia, tapi lama-lama kucing-kucing itu jadi nggak terurus. Ada yang sakit, tapi nggak dibawa ke dokter karena biayanya nggak ada. Ada yang berantem satu sama lain karena ruangannya udah sempit. Ada yang mati diam-diam di sudut kamar mandi tanpa sempat kita peluk. Dan ironisnya adalah kita masih bilang ini bentuk cinta. Padahal ini sudah jadi jeratan bagi kucing dan bagi kita sendiri. Chapter ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajak kita jujur. Bahkan kadang kasihan tanpa terkendali bukanlah pertolongan, tapi bentuk lain dari keegoisan yang dibungkus dengan satu kata, cinta. Bayangkan ini, kamu pulang kerja, badan lelah, pikiran penat, tapi begitu buka pintu, bau menyengat menyambut dari ruang tamu. Kotoran di mana-mana. Pasir kucing penuh, tapi belum sempat untuk diganti. Ada kucing muntah di pojok,
ada yang batuk di kolong meja, ada yang berantem, ada yang ngumpet di tumpukan baju kotor. Dan kamu tahu, semuanya butuh perhatian. Satu butuh obat mata, yang satu lagi belum makan sejak pagi, tapi kamu juga lapar, kamu juga lelah. Kemudian muncul suara kecil dalam hati. Kenapa aku kayak dihukum ya? Padahal aku cuma mau nolong. Inilah kenyataan yang sering disangkal oleh para pecinta kucing yang terjebak hoarding. Cinta itu mulia, tapi kalau jumlah kucing melebihi kapasitasmu, rumah bukan lagi jadi tempat tinggal, melainkan jadi penjara berbau pesing. Bukan cuma untuk kucing, tapi juga untukmu. Kita mulai kehilangan kendali. Waktu untuk diri sendiri sudah mulai menghilang. Tidur nggak nyenyak, makan pun tak tenang. Dan saat tamu datang, kita lebih takut dipandang jijik daripada bangga telah menyelamatkan mereka semuanya. Coba tanya lagi dalam hati kamu. Kalau kamu punya 10 kucing, tapi tak satu pun terurus dengan layak, apa bedanya kamu dengan orang yang menelantarkan? Apa bedanya kamu dengan mereka yang kamu kritik habis-habisan di internet? Karena membuang kucing di jalanan. Terkadang niat baik nggak cukup. Kita butuh sadar kapasitas. Kita butuh jujur bahwa cinta pun butuh strategi. Rumah seharusnya jadi tempat nyaman bagi semua yang tinggal di dalamnya. Kalau rumah udah berubah jadi tempat luka, maka ini bukan tentang menyelamatkan kucing lagi. Ini tentang menyelamatkan diri kamu dari dirimu sendiri. Mungkin kamu berkata, kalau nggak dibawa pulang, terus siapa yang urus? Apa kita biarkan kucing di jalanan kelaparan, kehujanan, sakit-sakitan? Dan pertanyaan itu berakar dari satu hal yang paling sering luput dari kesadaran kita. Kita merasa seolah-olah kitalah satu-satunya harapan bagi makhluk Tuhan. Seolah tanpa kita, mereka pasti binasa. Padahal kita bukan Tuhan. Oke? Kita lupa bahwa setiap makhluk yang bernyawa, termasuk kucing jalanan, telah dijamin rezekinya oleh Dia yang menciptakan langit dan bumi. Pernah nggak sih kamu melihat seekor kucing yang kurus? Lalu keesokan harinya, kamu lihat dia makan nasi dari tangan anak kecil? Atau tiba-tiba ada yang kasih ikan sisa dari warung sebelah? Ya, itulah rezeki. Datang dari arah yang nggak pernah disangka. Bukan karena kamu selalu ada, enggak. Tapi karena Tuhan nggak pernah tidur. Maka, jika kamu belum sanggup membawa mereka pulang, jangan merasa bersalah. Karena kamu masih bisa memberi tanpa harus memiliki. Kamu masih bisa bantu dari luar. Street feeding, sebuah cara sederhana tapi bermakna. Bawa sedikit makanan saat kamu bekerja. Kasih di tempat yang aman, jauh dari jalan raya, jauh dari rumah orang, jauh dari warung orang. Kemudian lakukan ini secara konsisten. Ajak anak-anak tetangga untuk bantu. Bentuk komunitas kecil. Karena mereka memberi makan kucing jalanan tidak harus selalu kamu sendirian untuk memberi. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah membebani makhluknya lebih dari kemampuannya. Kalau kamu nggak sanggup menampung, itu bukan dosa. Sekali lagi, itu bukan dosa. Asal kamu tetap peduli. Dengan cara yang sesuai dengan kapasitasmu. Kadang menaruh satu genggam makanan kucing di tepi jalan lebih besar nilainya daripada membawa pulang 10 kucing kemudian menelantarkan mereka semuanya. Karena yang Tuhan nilai bukan banyaknya yang kamu tampung, tapi sejauh mana kamu amanah dengan apa yang kamu rawat. Cinta itu indah, dan mencintai kucing adalah salah satu bentuk cinta yang paling tulus. Mereka nggak pernah menuntut, tidak protes, tidak menghakimi, hanya menatap dengan mata polos penuh harap. Tapi, dalam cinta, selalu ada satu hal yang harus kita pahami. Batas. Karena cinta tanpa batas bisa berubah jadi luka. Banyak orang yang bilang, kalau memang cinta, kenapa harus dibatasi? Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah cinta itu masih membuatmu waras? Apakah cinta itu membuat mereka bahagia? Karena ketika kamu mencintai kucing, sampai kamu lupa makan, sampai utang demi beli makan mereka, sampai lupa keluarga,
sampai tidur di lantai karena kasur penuh bulu dan kotoran, sampai kamu sendiri jatuh sakit, apakah ini yang disebut dengan cinta? Ataukah pelarian? Kucing gak butuh kamu jadi dewa penolongnya. Mereka hanya butuh kamu menjadi manusia yang bertanggung jawab, yang tahu kapan harus menolong dan kapan harus mengikhlaskan, yang tahu kapan harus memelihara dan kapan harus percaya sama Tuhan. Cinta yang sehat adalah cinta yang mampu untuk berkata, "Aku ingin menolong, tapi aku tahu batas kemampuanku." Cinta yang matang bukan hanya ingin memiliki, tapi juga rela melepaskan demi kebaikan makhluk yang kamu cintai. Kalau kamu mencintai 3 kucing dan semua terawat dengan layak, itu jauh lebih baik daripada mencintai 20 kucing, tapi semuanya kelaparan. Karena yang dibutuhkan kucing bukan hanya pelukan, tapi makanan, obat, kandang bersih, ruang bermain, dan kasih sayang nyata. Cinta bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Dan setiap cinta pasti akan diuji dengan tanggung jawab. Kalau kamu gagal di situ, maka itu bukan cinta, itu obsesi. Dan obsesi yang tak terkendali akan melukai, bukan menyelamatkan. Kita semua ingin jadi orang baik. Kita semua ingin menolong, ingin menyelamatkan yang lemah, ingin merasa berguna untuk makhluk Tuhan. Tapi kebaikan itu harus dikerjakan dengan kepala dingin. Karena membantu harus waras, harus sadar batas, harus seimbang antara logika dan kasih sayang. Kalau semua keputusan kita didorong oleh rasa iba semata, tanpa perhitungan yang jelas, tanpa rencana yang panjang, tanpa kesiapan sumber daya, maka yang kita ciptakan bukan penyelamatan, tapi penderitaan dalam bentuk yang baru. Kucing bukan benda, mereka bukan boneka penyemangat, mereka makhluk hidup yang makan, buang kotoran, bisa sakit, bisa stres, dan mereka nggak akan bahagia hanya karena kamu bilang sayang. Kalau memang belum bisa adopsi, street feeding, jalan yang paling mulia. Kalau belum bisa rescue, kamu bisa bantu share adopsi. Kalau belum bisa kasih makan, kamu bisa bantu edukasi. Ada banyak cara untuk menolong, tanpa harus menjadikan rumah kamu kandang penuh jeritan kelaparan. Terkadang membantu itu bukan tentang mengambil alih segalanya, tapi tentang memberi ruang untuk makhluk lain hidup dengan layak, dan ruang untuk diri kamu sendiri tetap sehat, secara fisik, mental, dan spiritual. Dan yang paling penting dari semua ini adalah percaya bahwa Tuhan tidak menciptakan seorang makhluk pun tanpa jaminan rezeki. Bahwa kadang tugas kita bukan menanggung semuanya sendiri, tapi menjadi jalan, menjadi jembatan, menjadi sebab dari datangnya pertolongan Tuhan, bukan penggantinya. Saya Kang Samsul, semoga video ini bisa mencerahkan, dan tolong tulis di komentar ya, kamu tim mana nih? Tim yang membawa pulang kucing atau tim yang hanya street feeding? Dan kalau kamu pernah mengalami fase hoarding, bagikan cerita kamu ya, biar jadi pelajaran untuk yang lainnya. Kenapa dari luka bisa lahir sebuah kesadaran, dan dari kesadaran bisa tumbuh kebaikan yang jauh lebih besar? Komentar aja.